Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Hujan 5 jam sejumlah rumah di Jalan Gaharu Mimika, Papua Tengah terendam banjir. Bapak dan anak kompak curi solar milik PLN akhirnya diringkus polisi. Warga Merauke takut beli daging sapi karena mati digigit nyamuk. Hujan deras di Mimika, Papua Tengah selama 5 jam mengakibatkan sejumlah rumah tergenang banjir. Jalan Gaharu sering banjir sehingga warga tidak panik, hanya menyelamatkan barang berharga ke lokasi lebih tinggi. Banjir dari sore, dari jam 4 itu sampai malam. Kalau biasanya banjir itu hujan air besar dia naik dari parit itu langsung dia masuk ke dalam sini. Jadi dia tidak meluap ke parit, tapi dia air masuk ke arah pemukiman di dalam. Jadi kadang sampai nanti kalau hujan sudah stop baru banjir ini mulai reda, air sendiri surut ke bawah. Jadi kalau datang hujan besar itu kadang sampai biasa rumah banjir, akhirnya itu kita bikin bikin dari solusi itu ya pakai pembatas, bikin begini supaya tidak meluap. Kadang kalau tadi tidak sempat itu biasa langsung masuk ke dalam. Harapan kami mungkin dengan keadaan seperti begini pemerintah bisa lihat, bisa tindak lanjuti, mungkin cari solusi untuk kami warga supaya tidak terjadi seperti saat yang ini terjadi banjir ini. Karena kadang takutnya jangan sampai nanti tidak ada tindakan, bisa-bisa rumah warga pemukiman bisa terendam. Karena di SP1 ini hampir rata-rata kami semua ini rumah kebanjiran. Warga juga berharap pemerintah memperbaiki saluran air atau drainase yang tersumbat karena sampah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke menangkap 2 tersangka pencuri BBM jenis solar milik PLN di kawasan perbatasan Sota. Kasus ini terbongkar pada akhir Maret lalu. Petugas PLN menemukan 13 jerigen kemasan 35 liter di sekitar penampungan solar yang dipindahkan para tersangka dari gudang. Petugas sebelumnya sudah mencurigai kedua orang ini karena sering mondar-mandir di sekitar lokasi. Keduanya baru diringkus pada pekan lalu. Kedua tersangka ternyata adalah bapak dan anak. Mereka mengaku butuh uang untuk hidup sehari-hari. Kedua tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Pencurian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar jam 1 dini hari. Ya, awalnya saksi 2 Antonius melihat 2 orang yang lari dari areal mesin PLN Sota. Karena kecurigaannya sehingga saksi 2 membangunkan saksi 1 sebagai saksi pelapor atas nama saudara Tinton Sumarlin. Kemudian mereka berdua mengecek dan berusaha untuk mengejar orang yang lari dari areal mesin PLN itu. Selain menyita belasan jerigen berisi solar curian, polisi juga mengamankan 2 buah selang yang digunakan pelaku untuk memindahkan solar dari penampungan ke dalam jerigen. Bagi polisi, barang bukti ini sudah cukup menyeret kedua tersangka ke pengadilan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Petugas imigrasi Jayapura sejak Januari hingga April 2024 menangkap 19 warga Papua Nugini karena masuk Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian. Dari 19 warga negara Papua Nugini tersebut, 5 orang telah dideportasi ke negara asalnya dan 10 orang masih menjalani karantina, sementara 4 orang masih menunggu putusan pengadilan. Deportasi selama Januari sampai dengan April ini ada 5 orang. Untuk yang 10 orang yang telah kami karantina itu dikirim serahkan ke rumah detensi imigrasi, itu ada 10 orang sudah dideportasi juga. Jadi yang untuk pro justisia itu ada 4 orang yang tinggal nunggu putusan pengadilan. Totalnya sudah 19 orang. Jadi umumnya ini semua PNJ dari Papua Nugini semua ya. Rata-rata Kalau yang dideportasi ini cuma masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua ini, masuk tidak memiliki dokumen berupa lintas batas. Terus melebihi dari radius yang telah ditentukan antar negara dan kota Jayapura. Warga Papua Nugini banyak masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian. Mereka juga kerap membawa barang terlarang untuk diselundupkan. Kantor Imigrasi Jayapura terus melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar perbatasan Indonesia Papua Nugini agar membawa dokumen keimigrasian saat masuk wilayah Indonesia atau bepergian ke Papua Nugini. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura resmi menutup posko angkutan Lebaran 2024. Dari data Bandara Sentani, tercatat penumpang saat arus mudik mencapai 6.300 orang dan saat puncak arus balik ada 6.100 penumpang. Untuk pelayanan posko berbasis sih memang fungsi kami kan untuk memastikan pengguna jasa yang ada di Bandara Sentani ini dapat berjalan lancar, tertib, juga mereka bisa nyaman juga. Dan yang pasti bahwa dengan adanya posko ini kan kita ingin memastikan tidak ada hambatan berkenaan dengan keberangkatan kepada masyarakat yang ada di Sentani pulang mudik dan juga untuk saat mereka kembali ke Sentani. Alhamdulillah dari posko yang sudah kami lakukan sih tidak ada hal yang secara spesifik itu menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman lah begitu. Alhamdulillah sampai penutupan ini semuanya berjalan lancar. Memang kalau untuk traffic penerbangan itu turun ya minus 2%, tapi kalau untuk penumpang dan kargo, penumpang itu naik 10% dan kargo itu 8%. Dari data Bandara Sentani juga tercatat jumlah penumpang selama periode posko Lebaran 2024 mencapai 77.600 orang atau meningkat 10% dibandingkan Lebaran 2023. Sedangkan berdasarkan data posko Lebaran, tercatat rute yang paling diminati pemudik tahun ini, yakni Makassar dan Jakarta. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.